Bubarkan DPR RI. Presiden Prabowo didesak agar mengeluarkan dekret presiden untuk membubarkan DPR RI. Pertanyaannya, apakah rakyat Indonesia setuju jika Presiden Prabowo mengeluarkan dekret presiden untuk membubarkan DPR RI? Dengan alasan bahwa para anggota DPR RI enggan dan ogah-ogahan tidak mau membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi yang sudah diajukan oleh pemerintah sejak tahun 2003. Masya Allah, 2003 sampai sekarang loh ya. Ini tentang undang-undang RUU ya, baru rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi yang diajukan oleh pemerintah sudah sejak tahun 2003. Nah, sekarang kan tahun 2025. Berarti kurang lebih ini sekitar 22 tahun yang lalu. Masya Allah, 22 tahun yang lalu. Kalau seandainya masing-masing periode para anggota DPR RI ini selama 5 tahun satu periodenya, berarti kan kurang lebih sudah ada 4 periode dan menginjak 5 periode. Tetapi mengapa para anggota DPR RI seolah-olah enggan dan merasa kepanasan untuk membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi? Lalu bagaimana nih kalau menurut rakyat biasa? Menurut rakyat biasa kira-kira setuju atau tidak bahwa banyak pihak, banyak tokoh yang mendesak kepada Presiden Prabowo untuk mengeluarkan dekret presiden? Nah, kita bisa membaca sejarah. Dekret presiden itu pernah dikeluarkan oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Pak Soekarno pernah mengeluarkan dekret presiden dalam sejarah itu tertanggal 5 Juli tahun 1959. 5 Juli 1959, Pak Presiden Soekarno pernah mengeluarkan dekret presiden membubarkan Dewan Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakyat lah. Dewan Konstituante pernah dibubarkan oleh Bapak Presiden Soekarno. Nah, saat ini juga masalahnya hampir sama. Kalau zaman dahulu, zaman Pak Soekarno sama. Para anggota DPR, istilahnya Dewan Perwakilan Rakyat, anggota konstituante saat itu, untuk membahas rancangan undang-undang pengganti sebagai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena awalnya kan UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Tapi ternyata enggak selesai-selesai tuh. Yang separuh setuju, separuh tidak, separuh setuju, tidak, dan seterusnya. Jadi mereka otot-ototan gak selesai-selesai membahas rancangan undang-undang. Nah, ini kalau itu kan dibahas, kalau rancangan undang-undang dalam zaman Pak Soekarno itu dibahas. Nah, ini RUU tentang perampasan aset tindak pidana korupsi ini kan gak dibahas-bahas gitu. Nah, padahal sudah berkali-kali RUU tentang perampasan aset tindak pidana korupsi itu masuk ke dalam program legislasi nasional. Jadi udah berkali-kali masuk prolegnas. Namun sampai masa periode masing-masing periode di anggota DPR RI ini ya lewat begitu saja, berlalu begitu saja. Enggak ada pembahasan, apalagi kok pengesahan. Nah, saat ini kita lihat nih prolegnas para anggota Dewan RI kita, DPR RI kita tahun 2025 ini, apakah ada kira-kira masuknya RUU perampasan aset tindak pidana korupsi masuk prolegnas anggota DPR RI kita sekarang? Sepertinya nggak ada itu. Oleh sebab itulah semakin banyak pihak yang menuntut agar DPR RI dibubarkan. Nah, pihak-pihak ini menuntut pada Pak Presiden Prabowo Subianto agar berani mengeluarkan dekret presiden membubarkan DPR RI. Ya, dengan alasan bahwa para anggota DPR RI enggan ogah-ogahan untuk membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi yang diajukan oleh pemerintah sejak tahun 2003.
Berkali-kali rancangan undang-undang perampasan aset tipikor tindak pidana korupsi masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Namun para anggota DPR RI sampai saat ini masih enggan dan ogah-ogahan untuk membahasnya apalagi mengesahkannya. Para anggota DPR RI pernah berjanji memasukkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi ke dalam prolegnas prioritas pada tahun 2022 ya kan, periode yang kemarin. Namun ternyata DPR RI justru mencoretnya dari daftar. Ini kan Masya Allah, kurang ajar atau tidak? Ini tentang perampasan aset tindak pidana korupsi. Apakah para anggota DPR kita ini ketakutan kalau nanti mereka tertangkap sebagai koruptor, kemudian aset mereka disita, lalu mereka akan menjadi orang yang fakir miskin? Ini kan menjadi tanda tanya besar. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan para anggota DPR RI kita tidak begitu bernafsu? Jangankan bernafsu, lalu membahas itu aja, keinginan aja, kalau ogah-ogahan. Nah, RUU perampasan aset tidak pidana korupsi itu diajukan oleh pemerintah, oleh pihak eksekutif, diajukan menuju ke pihak legislatif. Tapi ternyata dari pihak legislatif seolah-olah ini nggak butuh adanya undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Nah, karena para anggota DPR RI ini merasa nggak butuh itu, akhirnya banyak tokoh di RI ini, di Republik Indonesia, yang mendesak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar berani mengeluarkan dekret presiden membubarkan DPR RI. Nah, pertanyaannya kepada rakyat Indonesia yang kebetulan mendengarkan video ini, kira-kira apakah setuju atau tidak? Setujukah atau tidakkah rakyat Indonesia jika Pak Prabowo, Presiden kita Prabowo Subianto, berani mengeluarkan dekret presiden untuk membubarkan DPR RI? Jika Anda setuju silakan berkomentar, dan jika Anda tidak setuju juga silakan berkomentar. Akan kita lihat berapa kira-kira dari komentator di dalam video ini yang setuju dan yang tidak setuju apabila Bapak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dekret presiden untuk membubarkan DPR RI periode ini. Nah, nanti kan akan dibentuk lagi. Ya, kalau bisa dibentuk lagi itu ya harus berani langsung membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Demikian, semoga manfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.